Tapi sebelum bertanya, kan kira-kira ini sudah geopolitik udah mulai mereda. Trump kemarin Ya. bilang bahwa yang pegang Federal Reserve itu orang goblok. Menurut dia emang harusnya sekarang interest rate di 1%. goblok dari dulu kayaknya. Mungkin kali ya. Yes. Tapi kalau interest rate 1%, bro, wah kita aset itu naik semua kali, terbang gitu tuh. Makanya. Jadi teman-teman buat yang nggak paham ya, kalau suku bunga tuh turun, risk aset, kadang kan cash lu jadi 1% basically. Yes. Kalau cash lu turun, aset seperti saham, seperti kripto, waduh itu melambungnya ke bulan, bro. Plus juga ya Kayak tapi didorong sama semua Trump aset gitu. turunan. Iya, semua aset turunan Yes. itu terbang. Gimana menurut lu? Kalau kita lihat sekarang ya, mungkin kita coba lihat dari SPX dulu kali, bro ya. Yap. Kita coba share ke teman-teman Oke. view kita secara teknikal di SPX itu bagaimana? Technical SPX ya, kita ngomong 13 jam lagi kita dapat yang namanya monthly close, bro. Kalau kita memang berhasil close ya nanti malam di atas range 6.000, ya SPX dalam fase yang namanya price discovery. Ya. Kita tahu bahwa pasar saham US ini kayak unstoppable. Orang mungkin bisa ya betting beberapa koreksi ya. Kemarin ketika tarif ya 20%, tapi in the long run indeks itu naik. Ya, Makanya saya nggak percaya dengan tesis orang yang nge-short ya aset yang selalu naik. Michael Burry maksudnya. Ya itu ya kayaknya. Jadi kayak kita harus paham ya, kayak never fight the trend. Ya, Ya. kalau trennya up only, ya up only itu sepanjang apa? Sepanjang dunia ini berdiri, ya kita Betul. nggak bisa ya betting dengan shorting. Apalagi ya kita ngomong ya, dengan keadaan yang ada sekarang, most likely ya, akhir tahun ini juga akan ada rate cut yang tadi dibilang Bro Timothy. Ya, jadi suku bunganya tuh lebih murah. Oke, Betul. orang jadi lebih mau kita ngomong ya Beresiko. berspekulasi. Ah, Ya, berspekulasi, kata betul. yang tepat. Dan sebenarnya nggak cuman kita ngomong ya S&P ya atau Bitcoin, tapi juga aset-aset risiko lain ya. Kita Betul. ngomong cyclical stocks ya, Yes. saham yang kaitannya dengan teknologi. Betul. Ya, itu akan besar ya chance-nya dia untuk mengalami kenaikan. Jadi SPX gimana outlook-nya? Ya a very solid close di monthly chart dan kita lihat 13 jam lagi nih gimana close-nya. Nah, dolar tapi kita lihat dolar Yes. melemah ya, bro ya. Ya, Kalau kita but lihat, that's the point ya. Karena apa? Kalau kita lihat kalau dolar melemah, Ya. it means uangnya itu akan mengalir. Yes. Karena teman-teman harus paham ya dengan chart di XY ini, melemah dia tuh. yes, melemah itu dalam arti kan berarti orang menjual dolar. Ya, betul. Menjual dolar untuk apa? Untuk membeli aset. Asetnya apa aja? Ya ada properti, ada kripto, ada saham. Ya. Jadi a good sign kalau kita ngomong ketika DXY ini mengalami penurunan, ya kalau bisa sampai level 90. Kenapa? Karena ketika itu terjadi, ya orang keluarin duitnya dari dolar, bro. Ya, ini Ya. buat teman-teman yang nggak ngerti DXY naik, orang pindah duitnya ke dolar. DXY turun, ya, Orang cabut. dari dolar. Dolar berarti dijual. Kemana? Ya ke aset lain, ya mungkin juga ke currency lain. Yes. Yang kita ngomong currency dari negara yang kuat, tapi kan enggak. Ya kita ngomong lah, enggak semua negara punya currency yang kuat. Betul. That's the thing, ya. Kalau teman-teman mau perhatikan, jadi kalian harus paham, oke, di XY dalam fase penurunan, S&P 500 making new all time high dan ya aset lain chances gede Betul. untuk mengalami kenaikan. Jadi kita kalau lihat sekarang orang mulai optimis ya, bro ya, di market. Yes. Mungkin kita bisa lihat market Indonesia juga, bro ya. Ya. Di komposit itu seperti apa sekarang? Oke. Coba kita mungkin lihat. IHSG-nya Indonesia. Oke. Nah, kita lihat ya. Ini gambarannya sebenarnya teman-teman udah kita gambar Ya. dari live 4 bulan yang lalu ya. Live 4 bulan yang lalu kita bilang kayak area 6.000 ini ada potensi ya untuk IHSG ini mengalami rebound. Ya. Dan ya ini sudah saya ungkapkan momen ya karena IHSG up 20% ya. Dari terakhir kita ngomong ya. Terakhir tuh kita ngomong waktu itu saya inget banget tuh, bro. Udah bottoming ya. Maret 2025 tuh ya. Waktu itu saya inget banget saya pakai indikator Bollinger Band. Nah, ya saya bilang tuh waktu itu kita udah ada di zona keluar ya Bollinger Band di monthly chartnya. Kita juga ada dalam possible ya trend line di sini. Ya tapi kayaknya banyak orang Indo yang bilang cash aja dulu waktu itu. Oh. Tapi pas bottom. Ya biasa yang beli cash aja, yang bilang cash aja dulu mungkin udah lama, mungkin di market lama, tapi uangnya nggak ada. Jadi gitu. Teman-teman mau bilang, oh saya udah lama di market, bla bla bla, beli blu. Where's the money? Ya, tapi bottom ya untuk Money talks, bro. Indonesian equity kan ini ya.
Ya Indonesian Equity. Kita kan Kita pun juga investor. diversifikasi di saat yang Oh oke. iya, Kamu. dan kita kemarin sempat share juga kan di apa? Saya sempat share ya bro ya di Discordnya Ternak Uang. Coba sini siapa yang di dalam Ternak Uang udah lihat Discordnya, lihat portofolio saya Indonesian Oke, Equity. mungkin kita buka ya. Ya, boleh deh bro buka aja tuh. No sensor bro. Yes. Kalau influencer kan sukanya ada di sensor-sensor karena biar depositnya nggak kelihatan, ya nggak? Nah, ini nih. Kalau untung rugi di show, lihat tuh, nggak ada sensor. Ya, ini salah satu sekuritas. Kalau misalnya yang private ya kita nggak bisa buka ya bro ya. Ya. Ini sekuritas yang banyak dipakai sama retail. Kalau teman-teman tahu, di sini ada sekitar hampir sekuritas 9 juta lembar berarti ya. 9 juta lembar salah satu saham perbankan terbesar di negara ini. Gue shareholder di Yes. sekuritas ini. Ya kita Itu share nomor buat 151. member Ternak Uang ya di dalam. Iya. Ya kita ngomong ya ini kan kita juga ada private community buat member Betul, Ternak Uang. betul. Ada juga free di sini ya. Kita ngomong bagian umum teman-teman yang mau join Edukasi langsung ya kita ke ya. Discord sini ya, ya, benar. ke linknya ya. Karena saya setiap hari posting nih. Nah tadi pagi nih, saya posting ini cara melakukan budgeting Ya, ke teman-teman ya. Terus kemarin saya posting membuat tujuan finansial. Yes. Ya, kemarinnya juga saya posting cara menerapkan persoalan yang finance yang baik dan benar. Jadi betul. memang kita multi aset investor ya kita ngomong. Ya, Betul. kita punya exposure ke banyak sekali aset ya you name it lah, kripto semuanya. Tapi core dasarnya itu memang di fundamental tentang financial ya. Betul, betul. Jadi ya Dan kita bahas semuanya. teman-teman banyak yang nanya, apakah gue masih besar di aset kripto? Jawabannya masih, tapi itu kan gue. Ya, Yes. show ini adalah show yang kita mau edukasi orang secara luas. Karena nggak Iya. semua orang punya preferensi risiko seperti gue dan Bro Benar. Kakak. Tapi apakah kita ada aset di luar kripto? Ya tentu saja ada gitu. Gue cover misalnya Indonesian Equity dari 2015 teman-teman. Ya, teman-teman tanya 900 saham yang listed di bursa, mungkin gue bisa jawab semuanya Ya. satu persatu. Karena itu pekerjaan gue dulu. Ya, gue analisa dari semua, dari perbankan, consumer. Gue tanya gue apapun sahamnya gue bisa jawab. Gak cuma di Indonesia bro, di luar negeri Ya. juga. Kayak kemarin telepon, kasih tau saham apa, gue tahu CEO-nya langsung siapa. Karena itu tugas seorang investor. Nah kita paham banget, nggak semua orang tuh investor profesional bro. Setuju? Nggak semua orang kayak punya pengetahuan, knowledge base, Benar. punya pengalaman juga di industrinya. Jadi ya kalau kalian mau belajar silahkan. Kita juga kasih ya portofolio yang kita lakukan tuh Iya. apanya. Tadi kan cuma ditunjukin angkanya, tapi apanya ya. Kita kasih riset juga bro, risetnya kelas. Kalau kalian tahu sell side sekuritas di luar negeri, kita kasih risetnya juga apa yang kita kerjakan. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran.